sungguh. Haleluya. Jadi pagi ini firman Tuhan sangat datang untuk meneguhkan dan menguatkan kita, supaya kita tetap semangat mencari Tuhan. Bahwa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan rela melepaskan dosa dan rajin mengoreksi dirinya sendiri. Haleluya. Itu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia akan berani melepaskan yang namanya judi. Dia akan berani melepaskan yang namanya mabuk. Dia akan berani melepaskan yang namanya hal-hal duniawi yang mengikat dia untuk tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Dan dia terus mengoreksi dirinya, apa yang perlu lagi untuk dia tinggalkan supaya dia tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Itu orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia mengoreksi dirinya sendiri. Sejauh mana ia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sejauh mana ia melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Maka kalau kebenaran firman Tuhan datang kepada kita dan kita masih menyimpan, mari kita harus dengan rela hati melepaskan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Jangan mempertahankan apa yang membuat Tuhan jauh dari dirimu, tapi lepaskan apa yang membuat engkau menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Supaya engkau tetap dekat dengan Tuhan, supaya engkau tetap rindu dengan Tuhan, tetap mencari Tuhan. Coba kita baca Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kalau firman Tuhan kita belum hidupi di dalam diri kita, maka kita adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara dan saya berkata bahwa saya adalah orang yang mencintai Tuhan, maka saudara dan saya adalah orang yang akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Seseorang kalau dia berkata saya ini PNS, maka tiap hari dia harus pakai pakaian dinasnya untuk pergi ke kantor. Tapi kalau dia berkata saya seorang PNS, tapi tiap hari dia pakai pakaian pasar dan dia pergi jualan di pasar, itu bukan PNS namanya. Haleluya. Tapi itu pedagang kaki lima, bukan PNS. Tapi kalau PNS, dia akan pakai pakaian seragam, dia akan pergi ke kantor. Haleluya. Jika engkau anak Tuhan, maka engkau akan tunjukkan nilai-nilai kebenaran di dalam hidupmu. Amin. Tunjukkan nilai-nilai kebenaran. Tapi kalau kita belum tunjukkan nilai-nilai kebenaran, berarti kita bukanlah orang yang mengasihi Tuhan. Berarti kita hanya cuma Kristen KTP, tapi kita tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya firman Tuhan datang kepada kita bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan segan-segan untuk melepaskan yang namanya dosa. Haleluya. Tidak akan segan-segan. Saya adalah orang yang terikat dengan judi, mabuk, rokok. Tapi saya bersyukur ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya perlahan-perlahan benar-benar saya dilepaskan dari hal-hal itu. Saya dibebaskan dari hal-hal itu. Apalagi kita orang mengaku percaya Tuhan, tetapi mulut kita penuh dengan caci maki. Kita panggil orang hanya cuman bukan namanya, dia ada namanya, tapi kita panggil nama binatang. Itu dulu saya belum bertobat. Itu dengan sukacita panggil dia, dan dia pun dengan begitu sukacita. Lihat sekarang di mana? Saya sih begini. Mana lagi makin? Itu dulu saya. Tapi ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan bahwa makin itu tidak baik, saya belajar untuk tinggalkan. Amin. Saya belajar untuk lepaskan. Jadi mari kita belajar
memberkati, yang membangun. Amin. Itu orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu adalah orang yang mencari Tuhan dengan cara yang berkenan. Yaitu mencari Tuhan dengan cara yang berkenan. Itu kita harus selalu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang berkenan sama Tuhan. Tapi kalau kita di ibadah kita alim-alim, malaikat pun kalah, tapi kita keluar setan pun kalah. Ya, itu sama dengan di dalam begini. Nyamuk hingga pun tidak pukul, takut bergerak, tidak bergerak. Satu korek juga dia diam saja, tapi tunggu di luar, jangan korek. Setan pun kalah dibuatnya. Jangan kita di tempat ibadah kita sok bermuka domba, tapi hati kita seperti serigala. Lebih bagus bermuka serigala tapi berhati domba.